Closed doors, I'm a fool for your love. Garis terima di sini. Nah, kali ini kita akan bahas kembali nih pembahasan untuk chapter terbaru di spoiler chapter 1077 setelah libur 1 minggu lalu yang memang jatah dari Odashi. Setelah 3 chapter rilis, maka akan diberikan libur 1 minggu yang biasalah privilege untuk memberi setoran terbesar ke Weekly Shonen Jump. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1077 ini adalah kau seharusnya menyadari itu lebih cepat. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah judul yang sangat menarik. Dimana pula di chapter ini kita mendapatkan kembali cover story lanjutan dari Germa Double Six. Terlihat Judge dan Caesar mereka mulai sadar jika Vegapunk adalah hambatan terbesar bagi mereka. Mungkin ini juga yang akhirnya membuat mereka berada di jalan yang sangat berbeda ya. Karena ketiga ilmuwan ini selain Vegapunk membuat senjata untuk kemaslahatan dirinya seperti Queen, Judge, dan juga Caesar. Sedangkan untuk Vegapunk sendiri, dia membuat senjata dan segala penemuan untuk perubahan dunia agar menjadi hal yang lebih baik. Tetapi bukankah dari cover story ini juga, bukankah sangat masuk sekali ya dengan judul chapter yang seharusnya mereka sadar akan hal itu lebih cepat untuk Judge dan Caesar. Ya udah sih emang kalau dia bikin judul selalu berarti multifungsi yang menurut saya sangat cakep sekali. Nah, masuk nih ke isi chapter dimana di spoiler kali ini dikatakan jika Zoro sadar bahwa Seraphim memiliki kemampuan yang sama seperti lawan sebelumnya yaitu King atau Arbel. Ya, yang benar maksudnya adalah untuk ras Lunarian. Entah nih maksud samanya bagaimana, karena di chapter lalu kita melihat mereka sudah menghajar kedua Seraphim sampai keluar gedung. Apa mungkin Seraphim ini sudah kembali lagi dan menghajar mereka? Atau jangan-jangan mereka bertemu dengan Seraphim lain? Atau malah untuk Zoro ini dia hanya asal celetuk saja? Yang sebenarnya ini sudah sangat terlihat dengan jelas sekali kan. Mereka punya sayap berwarna hitam, kulit berwarna gelap, rambut berwarna putih, yang bahkan ada api di belakang kepalanya. Dan Zoro bisa-bisanya baru sadar. Yang pas kan dengan judul chapter ini, kau seharusnya sadar dari tadi woi untuk hal seperti itu. Oh ya, mungkin sedikit notes aja ya. Zoro dia tidak tahu menau tentang ras Lunarian karena waktu dia melawan King saja, dia ini menerka-nerka apakah King mempunyai ras spesial atau bagaimana. Makanya di sini sangat masuk akal jika Zoro cuma bilang bahwa kemampuan musuhnya mirip dengan King saja, tidak langsung menyebut dengan ras Lunarian. Dimana mungkin buat yang lupa atau mungkin buat yang anime belum sampai sini nih, Lunarian dia mempunyai 2 tipe kemampuan dari api yang ada di belakang kepalanya. Pertama, jika apinya ada, maka pertahanannya akan meningkat sangat drastis dan mereka menjadi sangat kuat sekali. Tapi, jika apinya hilang, pertahanannya pun akan melemah tetapi kecepatannya sangat gila sekali. Yang sejujurnya ini sebuah properties yang sangat aneh dari ras Lunarian tetapi sangat fleksibel dan fungsional untuk ras tersebut. Ya, walau kalian juga sadar atau tidak, di pertarungannya tersebut, saat Zoro menyerang King di serangan terakhirnya, yang bahkan Zoro berhasil memotong pedang dan sayap dari King ini, yang bahkan Zoro melakukannya saat api di tubuh King sedang aktif loh, yang berarti Zoro berhasil menembus pertahanan luar biasa milik ras Lunarian, yang dikatakan jika apinya ada bahwa pertahanannya meningkat drastis. Tapi lagi-lagi Zoro bisa menembus itu semua dengan satu serangan terakhir di Onigashima lalu. Ya, bahasan tentang King dan Zoro sudah pernah saya bahas beberapa kali di video short channel ini, kan bisa langsung cek saja ya. Lanjut, di chapter ini juga dikatakan jika Lilith dia menggunakan senjata bubble gun untuk menyerang Snake atau buah Hancock, tapi dia berhasil menghindar. Yang ini sejujurnya sangat menarik sih. Yang berarti squad itukah senjata yang dibuat oleh Vegapunk dan dipegang oleh Lilith tersebut. Tetapi yang sangat kacau adalah Usopp dia diubah menjadi batu oleh Snake. Yang berarti di momen sebelumnya ketika mereka diserang oleh Snake dan kabur ke bawah, yang ternyata di situ Snake dia terus mengejar mereka sampai terjun ke bawah juga. Yang oke, menurut saya ini sangat gila sekali sih. Yang ternyata ini jauh lebih complicated dari yang kita bayangkan.
Dimana jika Usopp menjadi batu, satu-satunya cara biar dia bisa normal kembali adalah minta es snack untuk mengubahnya kan? Yang bahkan sebelumnya juga dikatakan oleh buah Hanguk, jika dia mati, orang-orang tetap tidak akan bisa berubah menjadi normal lagi, kecuali oleh kemampuan dari buah Hanguk ini. Yang berarti sama untuk kasus di Seraphim Snack. Itu pun akan seperti itu. Dia harus meminta Snack untuk mengubah orang-orang menjadi normal lagi, dan bukan membunuhnya atau bahkan menghancurkannya. Dimana hal yang sangat complicatednya adalah Vegapunk, dia saat ini tidak ada yang bisa memerintah Seraphim, karena kita belum tahu kan siapa sebenarnya yang memerintah Seraphim pada awalnya. Apakah ada Vegapunk yang lain, atau jangan-jangan hierarki tertinggi sudah sampai dan itu adalah Gorose. Tapi poinnya adalah, apakah ada cara untuk mereka meminta Seraphim berhenti jika saat ini semua perintah dari Vegapunk sudah sangat nihil? Yang bukankah ini akan menjadi sesuatu yang sangat complicated sekali, karena ternyata satu dari pihak kita, yaitu Usopp dari bajak laut tepi jerami, malah ikut terkena berubah menjadi batu. Dimana dari cara Lilith dia menyerang Seraphim tersebut dan kabur, kayaknya makin kecil sih kemungkinan jika Lilith adalah seorang impostor atau pengkhianatnya. Serta dari cara Nami yang sebelumnya berteriak pun, yang dia ini sebelumnya bersama dengan Edison, apa jangan-jangan jika Edison adalah impostornya? Karena kita belum melihat adanya Seraphim yang lain di pihak Nami. Ya walaupun untuk Seraphim Jinbe kita masih belum tahu dia ada di mana. Kalau kalian nih masih berpegang teguh dengan siapa sih pengkhianat atau impostor di pihak Vegapunk, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, dan chapter ini dikatakan ditutup dengan adanya seseorang yang menembak Shaka tepat di kepalanya dan kepalanya pun langsung meledak. Lagi-lagi hal menjadi semakin complicated dan sangat menarik. Hal yang kita bayangkan akan sangat singkat di arc Egghead ini yang hanya melawan si Pinol ecek-ecek doang, ternyata berubah menjadi musibah yang tak terelakkan. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas dikit lah, kalau Oda udah nunjukin denah peta seperti ini dari sebuah bangunan, maka itu akan menjadi arc yang lebih panjang dari yang kita bayangkan, dan sepertinya benar nih untuk hal tersebut. Dimana Shaka yang kita semua fans dari para Vegapunk harus terkena serangan di kepala dan akhirnya meledak. Yang kemungkinan kecil dia bakal selamat sebenarnya, tapi sulit juga sih Oda buat karakter sekeren Shaka kalau akhirnya cuma mati begitu saja. Dan kira-kira siapakah yang menembak Shaka tersebut? Lagi-lagi, karena kita belum mendapatkan scan lesson jelasnya, kita masih belum tahu bentukan serangannya, apakah laser, atau serangan yang lain, atau bahkan bubble gun seperti yang ditembakkan oleh Lilith, atau bagaimana. Yang, waduh, kalau menurut saya cukup lama juga ya, pace atau tensi yang udah coba bangun dari masa-masa di lab phase ini. Karena udah beberapa chapter, tapi fasenya masih sama kayak gini nih, dimana tipis-tipis hal terjadi dari impostor yang gak langsung satset nih oleh Oda Sensei. Yang jadi penasaran, kira-kira apa sih output yang coba Oda bangun dari berbagai kejadian yang diulur-ulur seperti itu? Kalau menurut kalian, apa sih yang sebenarnya Oda coba plotkan dari berbagai hal yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, dan kenapa tidak dipercepat? Serta kalau Shaka ini benar-benar mati, maka dari ketujuh Vegapunk yang ada dengan klonnya sekarang hanya tersisa 6 saja. Apa jangan-jangan Oda juga dia nggak mau mainan sama angka 7 nih, karena ada yang kalah kemarin 7. Aduh, hampir nih kena hujat para fansnya. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini, dimana minggu depan tentu saja tidak libur ya, karena One Piece baru libur di minggu lalu. Nah, akhirnya nih, kita dari Devil Nami juga mengeluarkan desain kaos edisi spesial yang hanya original dari DNM saja. Cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau meningkatkan status ibu kalian, karena seperti namanya, Buah Iblis adalah sebuah impian, dan impian kami juga untuk membuat wibu memiliki status sosial yang lebih tinggi juga di society, biar nggak ada lagi nih sebutan-sebutan wibu no life, bau bawang, dan sebagainya. Nah, dimana kaos premium dengan bahan seperti ini sedang ada diskon khusus dari 150.000 hanya menjadi 120.000 saja. Tapi untuk kalian yang nonton video ini bisa dapatkan diskon tambahan lagi up to 50% menggunakan kode voucher berikut ya, yaitu di Devil Nakamas. Jadi yuk langsung miliki sekarang, pembelian bisa COD, ada gratis ongkir juga, dan jangan lupa gunakan voucher yang akan ditampilkan di deskripsi video ya. Jadi biar tinggal kalian copy saja. Devil Nami, level up your wibuness. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang spoiler dari chapter ini akan seperti apa. Dan seperti biasa juga, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.